Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Materi ini gampang banget, ikutin step by stepnya ya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, lalu dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Nah, di bab statistika kita akan belajar apa aja? Yang pertama kita akan belajar tentang penyajiannya, seperti itu. Penyajian datanya. Biasanya datanya itu bisa disajikan atau ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah data tunggal. Lalu yang kedua adalah data kelompok, seperti itu. Jadi nanti datanya ada dua, data tunggal dan data kelompok. Misalkan diketahui data nilai ulangan matematika sebagai berikut. 30, 30, 50, 40, 70, dan seterusnya sampai 50, 50, 80. Nah, cara penyajian data yang pertama kali kita akan bahas adalah tabel. Nah, karena datanya ada dua jenis, tunggal sama kelompok, maka tabelnya pun ada dua jenis. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kita bahas yang tunggal dulu. Pertama ada dua kolom. Yang pertama adalah nilai. Kenapa nilai? Karena data yang kita punya adalah data nilai. Yang kedua adalah frekuensi atau banyaknya. Nah, nilainya kita tulis apa aja? Kita tulis saja seperti ini. Yang pertama, kita punya nilai 30. Setelah 30, kira-kira 40, bagus. Habis 40, dilihat datanya. Oh, ada 45, tidak langsung ke 50 ya. Kita tuliskan dulu 45-nya. Oke, lanjut 50. Lagi, setelah 50, kira-kira, oke, 60, bagus. Selanjutnya, 70. Selanjutnya 80, seperti itu. Ada 30, 40, 45, 50, 60, 70, dan 80, seperti itu. Nah, frekuensi kita hitung banyaknya ada berapa nilai 30, 40, dan seterusnya. 30 ada berapa? 1, 2. Oke, hanya ada 2, seperti itu. Nah, 40, 1, 2. Oke, ada 2 data. Yang 45, terlihat ya, hanya ada 1 data. Selanjutnya yang 50. 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Untuk 50 ada 4 data. Selanjutnya yang 60. Ada 1, 2, 3. Ada 3 data. 70 sekarang. 70 ada 1. Hanya 1. 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Seperti itu. Nah, begitulah cara penyajian data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Seperti itu. Jadi datanya tunggal. Nah, kalau mau dihitung jumlahnya berapa, kita coba hitung. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Tambah 4, 9. Tambah 3, 12. 9 tambah 3, 12. Tambah 1. Oke, bagus. 13. Tambah 5. Bagus, ada 18. Datanya ada 18, bener atau enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3. 6 kali 3, 18. Ya, benar ya. Banyaknya data ada 18. Seperti itu. Nah, yang disajikan dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal sudah. Sekarang kita coba sajikan dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke. Yang pertama, kolom pertama tetap nilai. Kolom kedua, frekuensi. Oke, nilainya gimana? Kita lihat data yang paling kecil berapa sih? 30 ya? Oke, data paling kecil adalah 30. Nah, dia karena dibuat dalam data kelompok, maka Bapak buat rentang ya. Dari 30 sampai misalkan 38 gitu ya. Habis 38, pasti 39. Sampai 39 sampai 30 sampai 38 kan selisihnya berapa? 8. Maka 39 sampai 47. Lanjut. Habis 47, 48. Nah, 48 tambah 8 lagi seperti tadi, hasilnya 56. Habis 56
57, bagus. Habis 57 tambah 8, 65, bagus. 65, 66 selanjutnya. 66 tambah 8, bagus. Hasilnya ada 74. Habis 74, 75. 75 karena bertambah 8, rentangnya 8, kita tambahkan 8, maka hasilnya 83, seperti itu. Sampai 83 ya. Kenapa? Karena data paling besarnya 80. Oke. 84 ke yang selanjutnya 92 itu tidak perlu karena paling besar adalah 80. Kita sudah lewatin yang paling besarnya yaitu 83. Nah, frekuensinya sekarang kita hitung banyaknya. Yang dari 30 sampai 38 kita lihat. Yang 30 sampai 38 1 2 40 tidak ya. Karena dia belum sampai, karena dia melewati 38. 1 2 hanya ada 2 data. Bagus. Selanjutnya 39 sampai 47. Berarti angka nilai 40 sama 45 yang masuk. 40 1 2 3, ada 3. Oke, selanjutnya 48 sampai 56. 48 sampai 56 berarti angka berapa aja? Nilai berapa aja? 50, bagus. 1 2 3 4, ada 4. Nah, yang masuk di sini hanya nilai 50. Selanjutnya 57 sampai 65. Berarti yang masuk di sini hanya nilai 60. Oke, hanya 60 di sini kan ya? 60 1 2 3. Oke, ada 3 data. Oke, 66 sampai 74. Kalau lihat dari sini, yang masuk 66 sampai 74 nilai berapa? 70. Bagus. 70 ada 1, hanya 1. Oke, 75 sampai 83. Kita lihat data sini, yang masuk 75 sampai 83 nilai 80. Oke, 80. 1 2 3 4 5, ada 5. Seperti itu. Nah, coba kita jumlahkan ya. 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 1, 13, tambah 5, 18. Oke, berarti benar. Banyaknya sama. Seperti itu. Nah, apa bedanya tabel distribusi frekuensi data tunggal dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok? Yang perlu kalian perhatikan adalah, kalau misalkan dia datanya data tunggal, maka nggak ada rentang di sana. 30, 40, 45, 50, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia datanya data kelompok, maka ada rentang di sana. 30 sampai 38, 39 sampai 47, 48 sampai 56, dan seterusnya. Seperti itu. Itulah bedanya data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal nggak ada rentangnya. Kalau data kelompok ada rentangnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa pengertian yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kelas. Kelas itu interval nilai. Contohnya gini. Ini kelas pertama 30 sampai 38. Ini kelas kedua 39 sampai 47. Kelas ketiga, keempat, kelima, keenam. Seperti itu. Berarti ada 6 kelas. Seperti itu. Interval nilai. Contoh ya. Contohnya adalah kita ambil kelas pertama 30 sampai 38. Nah, itulah kelas. Salah satu contoh kelas. Kelas pertama. Oke. Nah, ada lagi batas kelas. Batas kelas itu ada batas atas sama batas bawah. Nah, misalkan kita ambil kelasnya kelas yang pertama 30 sampai 38. Batas atasnya 38, yang atas yang ini ya, karena dia lebih besar. Batas bawahnya 30. 38 sama 30. Oke, selanjutnya ada tepi kelas. Bedakan ya, ada batas sama tepi. Batas kelas sama tepi kelas. Kalau misalkan batas itu kelihatan di tabel. Kalau tepi kelas itu nggak kelihatan di tabel. Harus dihitung dulu. Gimana cara ngitung tepi kelas? Tepi ada 2. Tepi atas sama tepi bawah. Sama kayak batas kelas. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Kalau misalkan kelasnya Bapak ambil kelas yang pertama, maka batas atasnya kan 38 nih. Batas bawahnya 30. Nah, kalau tepi kelasnya batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya 38 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 38,5. Aduh, maaf.
38,5. Nah, itu untuk kelas yang pertama ya, 30 sampai 38. Maka tepi kelasnya adalah 38,5 tepi atasnya. Nah, kalau tepi bawahnya gimana? Tepi bawah adalah batas bawah. Nih, berarti batas bawahnya 30 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 29,5. Seperti itu. 30 dikurangi 0,5 hasilnya 29,5. Itulah tepi bawahnya. Bedanya batas sama tepi, kalau batas kelihatan di tabel. Nah, seperti itu. Kalau tepi itu nggak kelihatan di tabel, harus dikurangi dan ditambah 0,5. Nah, panjang kelas sekarang. Panjang kelas itu bisa didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah, atau batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Coba ya, kalau tepi atas dikurangi tepi bawah, tepi atasnya berapa? 38,5. Selanjutnya dikurangi tepi bawah, 29,5. 38,5 dikurangi 29,5 berapa? 9. Bagus, 9. Nah, kita pakai rumus yang pertama hasilnya 9 panjang kelasnya. Nah, sekarang coba kita pakai rumus kedua. Batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Batas atas 38, batas bawah 30. 38 kurangi 30, 8 ditambah 1, 9 juga. Maka sama caranya. Mau pakai yang atas atau yang bawah, bebas. Seperti itu. Selanjutnya, nilai tengah. Nilai tengah adalah setengah kali batas atas tambah batas bawah. Batas ya, ingat kelihatan di tabel. 38, selanjutnya ditambah 30, lalu dibagi 2. Dapatlah kalian nilai tengah. Seperti itu. Oke. Tadi sebelum Bapak membuat tentang 30 sampai 38, 39 sampai 40, 47 dan seterusnya, bisa nggak Bapak buat 30 sampai 83 aja langsung? Seperti itu. Jadi kan langsung 18 frekuensinya. Boleh nggak sih kayak gitu? Oke, perhatikan ini. Nah, sebenarnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, nggak boleh langsung nentuin rentangnya. Misalkan dari 30 sampai 35, 30 sampai 37, 30 sampai 39, nggak boleh asal seperti itu. Ternyata ada aturannya. Gimana aturannya? Kita lihat. Membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok ada 2 aturan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kalian harus menghitung banyaknya kelas, sama yang kedua adalah panjang kelas. Seperti itu. Sebelumnya kita dapat banyak kelas ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, panjang kelasnya ada berapa? Panjang kelas tadi kita hitung 9. Ada 2 rumus ya, tepi atas min tepi bawah, batas atas min batas bawah tambah 1. Nah, kita harus hitung banyak kelasnya dulu sebelum ini diisi, dihapus seperti itu ya. Misalkan ini adalah tabel kosong seperti itu. Nah, kita harus tentuin rentangnya. Oke, kita harus tentuin banyaknya kelasnya dulu. Banyak kelas ada rumusnya. Rumusnya apa? 1 plus 3,3 log N. N itu apa? N adalah banyak data. Seperti itu. N adalah banyak data. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya ada berapa? Datanya tadi ada 18 ya. Oke, ada 18. Nah, setelah digunakan kalkulator, log 18 adalah 1,255. Nah, silakan kalian hitung pakai kalkulator, tapi hasilnya adalah 5,14. Dibulatkan ke atas menjadi 6, seperti itu. Jadi banyaknya kelas itu ada 6, seperti tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kita sudah benar banyak kelasnya. Nah, sekarang panjang kelasnya. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan X max min X min Nah, sekarang panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya tadi kita udah dapat ya, 6 ya. Nah, jangkauan itu adalah X max min X min. X max itu apa? X itu data, max terbesar. Maka X max adalah data terbesar dikurangi X min, data terkecil. Data terbesarnya berapa? Kita punya nilai paling besarnya berapa? 80. Data paling kecilnya 30, seperti itu. Maka kita tinggal masukin aja jangkauan X max min X min. X max-nya 80, X min-nya 30, per banyak kelasnya ada 6. Oke, bagus. 80 min 30, hasilnya adalah
50 per 6. 50 dibagi 6 hasilnya adalah 8,33. Kita bulatkan ke atas menjadi 9 seperti itu. Maka kita dapat banyak kelasnya 6, panjang kelasnya 9. Baru kita bisa bikin tabelnya seperti itu. Nah, gimana cara mulainya? Dari data yang paling kecil dulu. Berapa? 30 katanya gitu. Data paling kecilnya kan tadi 30. Terus kita lihat panjang kelasnya 9. Kita lihat, hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke, kita coba bikin tabelnya ya. Yang pertama kita masukin data paling kecilnya dulu, yaitu 30. Oke. Nah, biar panjang kelasnya jadi 9, maka 30 sampai berapa? Cara ngitungnya gini. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ini kan 9 nih. Panjang kelasnya kan 9. Maka sampai 38 aja sesuai hitungan kita. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nih. Ada 9. Seperti itu. Maka 30 sampai 38. Coba kita cek ya. Panjang kelasnya. Tepi atas min tepi bawah. Tepi atasnya 38,5. Ingat, tepi dia nggak kelihatan di tabel. Nah, terus tepi bawahnya 29,5. Maka 38,5 dikurangi 29,5 hasilnya 9. Panjang kelasnya 9. Bener ya, panjang kelasnya 9. Nah, selanjutnya tinggal ngikutin aja. Habis 38, 39. Nah, 30 sampai 38 kan selisihnya 8 ya. Nah, kita tinggal tambahin 8 aja. Maka selanjutnya akan jadi 47. Habis 47, 48. 48 tambah 8, 56. Habis 56, 57. 57 tambah 8, 65. Habis 65, 66. 66 tambah 8, bagus, 74. Habis 74, 75. 83. Seperti itu. Selesai. Baru masukin frekuensinya. Jadi kalau mau bikin tabel distribusi frekuensi data yang kelompok, nggak boleh asal ya. Yang pertama kalian harus hitung banyak kelasnya dulu. Jadi ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai ya. Kalau sudah dapat, misalkan dapatnya koma-koma. 5,14 dibulatkannya ke atas ya. Selanjutnya panjang kelasnya. Kalian cari panjang kelasnya. X max min X min bagi banyak kelas dari sini. Hasilnya adalah 8,33. Dibulatkannya selalu ke atas. Walaupun 8,00001 dibulatkannya ke atas. Seperti itu. Penyajian data yang kedua selain tabel, kita bisa gunakan histogram. Histogram juga ada untuk data tunggal sama ada untuk data kelompok. Kita lihat bedanya. Kalau untuk data tunggal, kalian sudah catat tabelnya. Kalau sudah, silahkan bandingkan. Nah, dari data yang 30, nilai 30 ada berapa banyak? Ada 2. 40 juga ada 2. 45 ada 1. 50 ada 4. 60 ada 3. 70 ada 1. 80 ada 5. Seperti itu. Nah, ini untuk yang data tunggal. Yang kalau misalkan histogram data kelompok gimana? Jadi batasnya ini, kalau tadi kan dia tulisannya di tengah-tengah ya. 30 ada 2, 40 ada 2, dan seterusnya. Tapi kalau ini tulisannya ada di batas-batas ini nih. Nah, yang ini bukan lagi batas, tetapi ini tepinya. Nah, ini tepinya, tepi kelas. Nah, ini juga tepi, dan seterusnya. Itu tepi kelasnya. Jadi dia rentang, dan misalkan dari 29,5 sampai 38,5 ada berapa? Ada 2. Nah, itu untuk kelas yang mana? Kelasnya yang 30 sampai 38. Seperti itu. Jadi kelas yang 30 sampai 38 ada 2. Silakan lihat tabel distribusi data kelompok yang sebelumnya kita bahas. Yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya 38,5 sampai 47,5 itu berarti untuk kelas 39 sampai 47 ya. Nah, 47 seperti itu. Nah, selanjutnya 48 sampai 56 seperti itu. Selanjutnya 57 sampai 65 seperti itu. Lagi yang ini 66 sampai 74. Yang terakhir
75 sampai 83 seperti itu. Jadi bedanya data tunggal sama data kelompok dalam histogram adalah yang pertama ini. Yang ini dia nilainya menyatakan langsung nilainya, oke? Tapi kalau yang ini nilai untuk data yang kelompok batasnya ini menyatakan tepi kelasnya, tepi kelas, dan seterusnya. Frekuensinya ngikutin tabelnya seperti itu. Gimana? Mudah bukan? Silakan jika kalian masih bingung mengenai cara penyajian data, silakan komen di kolom komentar. Tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Kalau bisa juga silakan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.